jadwal sampai dengan UTS itu adalah hari ini, kemudian tanggal 21, 28, tanggal 7 Maret, 14 Maret, kemudian 21 Maret merah gitu ya. Kemudian tanggal 28 Maret langsung UTS gitu ya. Nah, biasanya kalau perkuliahan itu diawali dengan eh, pengadaan ya atau pengadaan melalui penyedia gitu ya. Nah, untuk materi yang saya sampaikan adalah ke tahapan kontrak gitu ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ya mungkin saya ini kan ditutup aja kameranya. Eh kita lihat bahwa di pengadaan barang, khususnya di jasa pemerintah ya, itu ada eh, 3 model ya. Ada model swakelola, ada model penyedia ya, ada pengadaan khusus gitu. Nah, dari pengadaan ini kan untuk mendapatkan eh, pelaksana ya, untuk mendapatkan pelaksana, baik itu pelaksana barang maupun pelaksana jasa konstruksi gitu ya. Jadi sebelum langkah ke kontrak, yaitu harus diadakan dulu adalah pengadaan. Nah, yang dibahas nanti di pengadaan itu adalah Pak Riobi ya, mungkin. Tapi sekarang dibalik, jadi ke kontrak dulu. Jadi tahapan ini untuk menuju kepada kontrak gitu ya. Jadi fungsi pengadaan itu adalah khususnya di jasa konstruksi ya, terutama untuk mendapatkan penyedia ya. Nah, penyedia untuk pelaksanaannya, baik itu adalah konsultan perencana ya, konsultan pengawas ya, yang sesuai yang dengan bidang keahliannya gitu ya. Maka akan dilanjutkan dengan berkontrak. Mudah-mudahan ada yang pernah berkontrak ya di eh, kelas RPL nih, ada yang pernah berkontrak? Baik itu kontrak konstruksi maupun non konstruksi, mungkin ada yang pernah berkontrak ya. Contoh berkontrak misalnya mengontrak rumah gitu ya, mengontrak kamar gitu, itu kan berkontrak gitu. Namun kontrak di sana mungkin ada yang secara tertulis ya, ada yang secara lisan gitu ya. Tapi yang lebih absah atau lebih syah itu adalah secara tertulis gitu ya. Karena merupakan suatu perjanjian kontrak gitu ya. Jadi kesepakatan kedua belah pihak, baik itu perorangan maupun badan usaha gitu kalau di perusahaan. Tapi kalau perorangan misalnya seperti tadi akan mengontrak suatu kamar, nah itu berkontrak gitu ya. Jadi kesepakatan antara pemilik rumah misalnya dengan yang mau menyewa atau mengontrak. Jadi kembali lagi ke dalam bidang konstruksi, maka sebelum berkontrak itu harus diadakan dulu pengadaan ya. Baik itu pengadaan tuh secara tender maupun mungkin secara penunjukan langsung gitu ya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan berkontrak. Kembali di sistem pengadaan jasa pemerintah yang melalui penyedia gitu ya. Mesti ada tahapan ya, ada tahapan. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Jadi sebelum
mengadakan pengadaan atau tender ya, itu harus ada perencanaan ya, baik itu membuat harganya ya, kemudian spesifikasi dan sebagainya itu direncanakan dulu. Kemudian disiapkan ya dokumen-dokumen untuk melakukan pengadaan ya. Dan tahap berikutnya adalah persiapan pemilihan. Nah, pemilihan ini kan tadi ada bisa tender, bisa penunjukan langsung, ya tergantung mana yang dipilih gitu. Untuk mendapatkan penyedia tadinya sebelum dilakukan kontrak. Kontrak eh, yang sederhananya itulah tidak tidak rumit kalau hanya tanda tangan kontrak gitu. Tapi yang rumit itu, yang susah adalah pelaksanaan kontrak gitu ya. Apalagi pelaksanaan kontrak khususnya konstruksi. Itu yang berat itu adalah di pelaksanaan kontrak gitu ya. Kenapa sih disebut berat? Ya, sering terjadi permasalahan ya, sering terjadi permasalahan di dalam pelaksanaan kontrak. Contoh misalnya eh, selalu ada pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang gitu ya. Itu eh, sering juga bermasalah adalah sampai dengan sengketa kontrak gitu ya. Karena tidak ada kesepakatan gitu, kedua belah pihak pada saat ada permasalahan dalam pelaksanaan kontrak gitu ya. Tuh. Jadi yang berat jadi kembali lagi di pelaksanaan kontrak. Nah, tahapan berkontrak ya dimulai dari tadi perencanaan dan persiapan ya. Itu mulai dari penyusunan rencana kontrak ya, menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Nah, itu merupakan persiapan yang akan dilakukan adalah untuk pengadaan ya. Kemudian pemilihan penyedia ya. Jadi melakukan tender atau lelang ya. Ada pemilihan langsung ya, untuk mendapatkan kontraktor atau penyedia yang sesuai. Kemudian nanti diterbitkanlah surat penerbitan penunjukan penyedia sebagai dasar penandatanganan kontrak. Nah, jadi kalau di pemerintah harus diterbitkan dulu SPPBJ ya. Kemudian nanti ada rapat setelah diterbitkan SPPBJ, maka ada rapat persiapan kontrak. Disebut adalah Pak Kontrak. Jadi dokumen sudah disiapkan, dibagikan ke dua belah pihak ya, dokumen kontraknya untuk dibaca ya. Kemudian udah sepakat semua ya, kemudian persyaratan kontraknya sudah terpenuhi, maka dilakukanlah penandatanganan kontrak gitu ya. Biasanya kalau di jasa pemerintah eh, antara PPK dengan penyedia gitu ya. Nah, itu tahapan berkontrak. Kita lihat berikutnya jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu meliputi dari konsultasi ya, mulai di perencanaan. Konsultan itu ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada konsultan MK ya. Kalau di eh, dalam konstruksi itu masuk dalam jasa konstruksi. Kemudian pelaksanaan konstruksi. Nah, itu udah pasti ya, itu masuk dalam jasa konstruksi. Karena setiap pekerjaan konstruksi selalu ada namanya eh, perencanaan gitu ya. Perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana, baik itu perorangan maupun badan usaha gitu ya. Kemudian dilaksanakan oleh penyedia, atau penyedia ini kalau pekerjaannya kecil bisa juga perorangan gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengawasan. Nah, dalam tahapan pengawasan untuk proyek-proyek besar biasanya menggunakan jasa manajemen konstruksi gitu ya.
sehingga MK lah sebagai wakil dari owner untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan arahan-arahan ya dalam pelaksanaan itu dengan konsultan MK gitu ya. Kemudian berkontrak itu ada pengguna jasa sebagai pemilik ya, ada penyedia jasa sebagai pelaksana gitu ya. Jadi itu bisa bisa perorangan, bisa badan usaha ya. Itu dua-duanya bisa ya, antara pengguna sebagai owner atau pemilik, kemudian penyedia jasa sebagai pelaksana ya, atau kontraktor lah gitu ya. Nah, penyedia jasa itu tidak hanya kontraktor, tapi tadi konsultan perencana, konsultan pengawas, nah itu kan penyedia jasa gitu ya. Berikutnya peranan jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi punya peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional gitu ya. Nah ini diambil dari Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa di situ disebutkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual ya, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Kemudian pengaturan lebih rinci jasa konstruksi itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi gitu ya. Jadi jelas, jadi ada undang-undangnya ya untuk melakukan jasa konstruksi. Saya kira itu juga mungkin sudah banyak yang baca ya. Nah, saya sedikit mungkin menjelaskan tentang perkembangan industri konstruksi di Indonesia ya. Jadi sejak kemerdekaan Republik kita ini ya, itu jasa konstruksi itu masih belum bangkit ya. Masih didominasi karena negara kita itu adalah di berkas jajahan Belanda ya. Jadi waktu itu juga sudah ada nama-nama perusahaan yang masuk di Indonesia dalam rangka pembangunan konstruksi ya. Pada zaman Belanda gitu ya. Itu nama-namanya juga ada nama Belanda gitu ya. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Jadi dilanjutkan, ada yang namanya perusahaan PT Hutama Karya, ada Adikarya, kemudian ada India Karya dan Pasti Kita Karya ya. Yang ujungnya ada karya-karya begitu, itu adalah diawali dulu zaman Belanda ya. Nah, pada zaman tersebut bidang konstruksi sangat-sangat ketat ya pengawasannya, karena yang mengawasi adalah langsung dari pemerintahan Belanda ya. Boleh lihat beberapa bangunan yang sampai saat ini masih berdiri, kualitasnya sangat-sangat terjamin ya, gitu ya. Contoh ada jembatan ya konstruksi baja gitu ya, yang selalu dilalui oleh kereta ya antara Bandung Jakarta, itu masih produknya zaman Belanda ya, dan masih berdiri gitu ya. Gitu. Malah bangunan-bangunan yang muncul baru banyak ya, bangunan itu sudah mengalami kerusakan. Itu bisa dibandingkan gitu ya. Itu udah ratusan tahun ya berdiri, mungkin puluhan tahun atau gitu ya. Tapi masih difungsikan secara baik. Gitu ya. Kemudian di tahun 50-an gitu ya, industri konstruksi masih belum bangkit karena kabinetnya belum stabil ya. Jadi kontrak itu mengacu pada warisan tetap warisan Belanda gitu ya.
Itu namanya bahasa Belanda juga gitu ya. Kemudian di tahun 60-an, mungkin di usia-usia saya lahir ya, tahun 60-an, itu pembangunan mulai ya, terutama di wilayah ibu kota ya. Jadi ada proyek Monas, Hotel Indonesia, GBK ya. Nah itu dengan bentuk kontrak waktu itu masih cost plus fee ya. Jadi yang istilah kontrak cost plus fee ini adalah hanya diberi besaran fee ya kalau mengerjakan. Misalnya harganya 1 miliar gitu ya. Nah untuk yang pelaksananya tuh dikasih fee sebesar misalnya 10% gitu ya. Kalau yang sekarang kan ada yang harga satuan ya, ada kontrak lamsam. Nah, jadi pada waktu itu masih menggunakan sistem eh, biaya plus keuntungan atau fee gitu ya. Dan sistemnya tidak tender ya, tidak tender. Dia ditunjuk langsung. Karena penyedianya masih terbatas gitu ya. Jadi kalau sekarang kenapa dilakukan lelang atau tender? Karena penyedianya sangat banyak gitu ya, sangat banyak penyedianya. Sehingga perlu dipilih untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Nah, di tahun 67 sampai 96 ya, awal kebangkitan Indonesia industri konstruksi, program pemerintah ya. Waktu itu ada Replita ya, rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Kemudian ada tahap jangka panjang ya, tahap 1, tahap 2 ya. Itu mulai meningkat pembangunan gitu ya. Namun pada pertengahan tahun 97 terjadinya moneter ya, mengakibatkan jasa konstruksi itu mengalami penurunan lagi gitu ya. Jadi yang sudah mulai bangkit itu penurunan drastis karena krisis ya gitu ya. Nah, mulai tahun 2002 sampai sekarang ya itu muncul sangat pesat gitu ya. Terutama industri konstruksi itu di zaman pemerintahan sebelumnya itu banyak infrastruktur yang dibangun gitu ya. Itu sedikit tentang perjalanan industri konstruksi di Indonesia gitu ya. Kenapa saya sampaikan? Karena semuanya ini adalah yang akhirnya merupakan cikal bakal berkontrak gitu ya, berkontrak. Nah, dulu dengan cara penunjukan langsung sehingga masih mungkin banyak timbul lah permasalahan, nah, sehingga muncul juga peraturan-peraturan gitu ya, gitu ya. Karena namanya berkontrak itu ada hubungannya dengan hukum ya, dengan hukum. Nah, pada saat perkembangan Indonesia maju, tapi hukumnya masih bertolak belakang ya, belum maju juga gitu ya. Karena masih menggunakan peraturan zaman Belanda gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah muncul ada undang-undang ya tentang jasa konstruksi, itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 gitu ya. Jadi di situ dijelaskan tentang jasa konstruksi gitu ya. Kalau hubungannya dengan hukum, maka perlu adanya bantuan hukum ya. Maka peran lawyer di bidang konstruksi ini sekarang semakin dibutuhkan. Karena tadi, jadi kontrak konstruksi itu adalah sudah masuk ke dalam aspek hukum. Bila mana penyalahgunaan kontrak atau pekerjaannya tidak selesai, maka menjadi wan prestasi, maka ada konsekuensi hukum ya bila pekerjaan itu tidak selesai gitu ya.
Sekarang banyak ya, mungkin sering dengar juga ya permasalahan konstruksi yang akhirnya ditangani oleh APH ya, aparat penegak hukum. Karena dari sisi kualitas, misalnya terdapat cacat-cacat dalam bangunan, gitu ya, yang akhirnya bangunan itu dipermasalahkan, gitu ya, dan minta diperiksa, gitu ya, bangunan itu diperiksa oleh ahli bahwa bangunan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini ujung-ujungnya itu menjadi aspek hukum, gitu ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan kontrak itu yang paling berat, gitu ya. Kalau hanya tanda tangan kontrak itu kan tidak berat ya, mungkin hanya tanda tangan ya. Tapi begitu pelaksanaan ini yang ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, karena kontrak itu adalah merupakan janji ya yang dituangkan dalam uh, kertas tertulis atau disepakati kedua belah pihak, gitu ya. Jadi itu kembali lagi yang tadi, yang pelaksanaan kontrak itu yang paling berat, gitu ya. Hukum konstruksi, ya. Jadi sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat ya. Kaidah hukum Indonesia berasal dari hukum yang berlaku di Eropa ya, yaitu karena dijajah oleh Belanda jadi pemerintah Hindia Belanda yang digunakan, gitu ya. Terdapat kaidah tentang pemborongan kerja atau perjanjian umum, gitu ya. Kemudian masih berlaku dan tanpa perubahan sampai sekarang ya. Itu kalau dibaca di dalam hukum konstruksi itu masih banyak ya yang diambil dari pemerintahan Belanda, gitu ya. Sehingga muncul undang-undang jasa konstruksi yang bertentangan tidak berlaku lagi. Jadi yang dari pemerintahan Belanda sedikit demi sedikit itu sudah dirubah ya, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, gitu ya. Jadi sejarah hukum konstruksi kategori hukum tradisional, gitu ya. Jadi kadang-kadang disebut hukum adat. Nah, ini hukum adat ini tidak tercatat ya banyak dalam sejarahnya, tapi masih ada ya yang menggunakan hukum adat. Contoh gitu ya, bangunan seperti candi, masjid, keraton ya. Hukum adat telah berjalan ya, karena kan eh, pada zaman itu ya sesuai dengan daerahnya masing-masing, gitu. Jadi digunakanlah hukum adat, gitu ya. Nah, aspek hukum dalam jasa konstruksi yaitu keperdataan ya. Sebenarnya jadi menyangkut tapi kalau pada umumnya sekarang tuh dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam konstruksi ya, yang akhirnya menjadi bukan hanya keperdataan tapi menjadi hukumnya hukum pidana ya. Ya, banyak sekarang penyedia ya, kemudian PPK masuk ke dalam hukum pidana ya, karena pelanggarannya pelanggaran berat, gitu. Tapi kalau secara aspek hukum ini keperdataan ya, menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak ya. Kemudian ada administrasi negara menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak, gitu ya. Dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi.
Jadi ada aspek keperdataan, ada aspek administrasi negara, ada aspek ketenagakerjaan, dan ada aspek pidana. Nah, ini yang bahaya kan yang paling akhir gitu ya. Jadi kalau udah menyangkut tentang tidak adanya suatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana gitu ya. Jadi kalau tidak ada pelanggaran, pasti hanya lebih ke keperdataan gitu ya. Tapi begitu pelanggaran berat, akhirnya masuknya ke ranah pidana. Dasar hukum dalam jasa konstruksi, nah ini yang sering digunakan mulai dari Undang-Undang 18 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada peraturan pemerintah ya tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Kemudian ada tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, tentang pembinaan jasa konstruksi, dan peraturan lembaga LKPP tentang pedoman pengadaan ya. Jadi diatur dengan lembaga dan terakhir ada peraturan pemerintah, juga ada Perpres ya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan. Dan sudah ada yang beberapa yang sudah diperbarui ya peraturan-peraturan ini yang menyangkut tentang jasa konstruksi gitu ya. Fenomena dalam bidang hukum konstruksi ya, sekarang tuh banyak keterlibatan lebih banyak pihak ya. Ya, meningkatnya elemen profesionalisme ya, eksentasi kontrak yang lebih detail dan kompleks. Nah, jadi pada saat membuat kontrak, nah kalau jasa dari jasa pemerintah sudah dibuat sebenarnya ada draft ya, draft kontrak. Namun perlu disesuaikan ya dari draft kontrak yang disediakan oleh pemerintah khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan bidang jasa pemerintah itu draftnya sudah ada gitu ya. Tapi untuk bidang swasta pada umumnya dipersingkat gitu ya, tidak terlalu seperti kontraknya pemerintah. Juga ada yang menggunakan model kontrak yang dari luar yaitu FIDIK ya. Ya, FIDIK itu juga sebagai standar. Kalau misalnya di negara kita ada bantuan dari luar ya, sehingga kontraknya tuh menggunakan FIDIK gitu ya. Sehingga bahasanya menjadi dua bahasa ya. Satu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Kalau ada satu proyek yang didanai oleh anggaran asing lah gitu ya, atau pinjaman dari luar negeri. Nah kontraknya itu biasanya mengacu ke dalam kontrak FIDIK gitu ya. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan supaya tidak terlalu monoton. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam kontrak ini ya, Pak, apakah ada celah sehingga bisa membuat salah satu pihak, baik itu owner ataupun Penyedia. pelaksana, itu membatalkan dari kontrak tersebut gitu, Pak? Ya, pertanyaannya ada celah untuk membatalkan gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau di dalam jasa pemerintah sebenarnya klausul-klausul itu sudah semuanya muncul ya, sudah ada. Hanya kadang-kadang pada saat akan berkontrak, nah, tidak dibaca secara detail mana yang dibutuhkan, mana yang sesuai gitu ya. Nah, untuk membatalkan itu, kalau di jasa pemerintah kan jelas ya, bila mana sudah ditunjuk sebagai penyedia oleh pengguna atau oleh owner, maka bila mana membatalkan kontrak
maka ada konsekuensi ya. Biasanya jaminan, terutama jaminan pelaksanaan tuh akan dicairkan ya oleh penyedia, oleh pengguna kalau di jasa pemerintah. Tapi kalau di swasta, nah ini tergantung ya, tergantung isi dari klausulnya ada nggak di dalam membuat kontrak gitu ya. Bila mana membatalkan itu ada apa konsekuensinya. Sebaiknya harus tetap muncul ya, baik di swasta maupun di perorangan gitu. Karena merugikan ya kalau tiba-tiba membatalkan ya. Baik pihak pertama maupun pihak kedua gitu ya. Karena tadi pada awal berkontrak itu adalah satu kesepakatan kan ya kedua belah pihak, baik itu pihak perorangan maupun badan usaha. Maka kalau udah sepakat, nah, berarti kan sudah ada urusan hukum. Nah, kalau udah apalagi sudah ditandatangan gitu ya. Kecuali kontraknya itu lisan. Nah, ini yang susah. Kalau kontrak lisan bergening antara kedua belah pihak, silahkan mengerjakan misalnya pekerjaan dengan jumlah biaya sekian tanpa tertulis. Nah ini kalau membatalkan ini susah membuktikan konsekuensinya seperti apa. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah berkontrak ada konsekuensi, kalau membatalkan itu ada sanksi gitu ya. Baik penyedia maupun pengguna ya, kedua belah pihak. Gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, Silakan. terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ini ada contoh ya. Jadi saya kurang lebih 2 minggu yang lalu ya menangani ada salah satu pekerjaan yang sudah mau serah terima pekerjaannya gitu ya. Namun pihak pemilik tidak yakin bahwa pekerjaan itu sudah 100% gitu ya. Sehingga meng-hire tenaga ahli gitu ya untuk mereview atau memeriksa hasil akhir pekerjaan gitu ya berdasarkan kontrak ya. Jadi pegangannya kontrak, di dalam kontrak itu ada lampiran kontraknya yaitu pekerjaan, ada list pekerjaan yang dikerjakan. Maka pemeriksaan itu terhadap kontrak yang disepakati gitu ya. Kalau terjadi ada pekerjaan tambah kurang karena menjadi satu kesatuan ya. Bila mana kontraknya dirubah atau ada adendum, maka termasuk adendumnya gitu ya. Dilihat, diperiksa satu persatu gitu ya. Karena menurut si penyedia bahwa pekerjaan itu sudah 100% gitu ya. Nah, setelah dicek, diperiksa, ternyata ada selisih gitu ya. Menurut penilaian tim ahli hanya didapat 97% misalnya. Yang 3% lagi karena dianggap tidak selesai atau tidak sempurna gitu ya. Nah, jadi ini yang hasil penilaian ini disampaikan ke penyedia ya. Diadakan pertemuan untuk mengadakan awal adalah klarifikasi. Nih dimulai dari pekerjaan fondasi misalnya. Ini di dalam kontraknya fondasi itu kedalamannya adalah 10 meter gitu ya. Ternyata yang dipasang hanya 7 meter gitu ya. Kemudian diameternya tadinya misalnya sumuran ya atau bore pile itu 70 atau 80 cm gitu. Ternyata di lapangannya hanya 60 cm. Nah, ini diklarifikasi. Klarifikasi yang pertama adalah dari volume terpasang. Yang kedua,
secara teknis bahwa bila mana ada perubahan berdasarkan hasil hitungan struktur berubah, maka harus ada justifikasi teknisnya, ya. Kalau ada perubahan spesifikasi teknis seperti tadi, ukuran 80 menjadi 60. Apakah mampu, ya, pondasi itu menopang beban di atasnya, gitu ya. Nah, itu diklarifikasi. Sehingga dihitung terakhirnya hanya tercapai 97%. Nah, bila mana tidak sepakat, bersikukuh dari penyedia itu udah nyatakan 100%, nah ini biasanya jadi sengketa, ya. Tapi kalau dengan melibatkan pihak lain, pihak ketiga yaitu tenaga ahli, biasanya tidak mengelak lagi si penyedia itu akan menerima, gitu ya. Asalkan tadi hasil klarifikasi itu semua dijelaskan. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, itu kalau udah berkontrak, gitu ya. Kembali kalau di awal pada saat belum dimulai kemudian membatalkan, nah itu ada konsekuensi denda, ya, denda yang dilakukan karena pada saat pelaksanaan itu ada jaminan pelaksanaan, gitu ya. Ada juga permasalahan adalah pada saat kontrak berjalan, ya. Kontrak berjalan, di tengah perjalanan kontrak tiba-tiba penyedia itu menghilang, ya, menghilang sehingga pekerjaan itu menjadi mangkrak. Nah, ini yang sering urusannya jadi urusan hukum, gitu ya. Karena sepihak dia meninggalkan pekerjaan, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga tidak selesai di akhir misalnya, karena tidak cukup waktu, itu juga bermasalah, gitu ya. Jadi kontraknya misalnya 120 hari, gitu ya. Ternyata dari 120 hari itu tidak cukup, tidak selesai, gitu ya. Dan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Itu juga sering bermasalah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Barangkali masih ada yang bertanya, silahkan. Jadi kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, jasa konstruksi itu adalah mulai dari konsultasi, konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi, ya. Di mana konsultasi konstruksi itu adalah mulai dari pekerjaan kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, ya. Itu masuk ke dalam kategori konsultansi konstruksi, gitu ya. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian melalui pembangunan atau pemeliharaan, ya, atau perawatan, itu masuk kategori pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ya. Hanya kalau di pemerintah, ya, antara pemeliharaan dan perawatan anggarannya berbeda, ya. Karena kalau perawatan itu adalah lebih ke penggantian komponen, penggantian sebagian dari konstruksi atau seluruh konstruksi, itu masuk ke perawatan. Sedangkan pemeliharaan lebih ke kebersihan, ya, atau lebih ke melakukan pemeliharaan secara rutin dalam rangka memelihara, gitu ya, seperti itu. Contoh misalnya pekerjaan arsitektur hanya mengecat, membersihkan, nah itu masuk pemeliharaan. Sehingga dibedakan antara perawatan dan pemeliharaan. Cakupan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 2017, jadi usaha jasa konstruksi, pengikatan, penyelenggaraan,
kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan. Nah, ini berdasarkan undang-undang. Di dalamnya adalah terdiri dari usaha jasa konstruksi, pengikatan, penyelenggaraan, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Istilah, jadi pengguna jasa itu adalah pemilik atau owner, gitu ya. Itu baik pemerintah, swasta, perorangan, termasuk itu pengguna jasa, gitu ya. Penyedia jasa mulai dari konsultan tadi, perorangan atau badan usaha, kemudian jasa pelaksanaannya, ya, itu masuk jasa konstruksi. Kemudian di dalam penyedia jasa harus, kalau misalnya melalui badan usaha, maka harus punya sertifikat badan usaha, ya. Tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi, kualifikasi, kemampuan badan usaha, ya, yang dikeluarkan dari biasanya ikatan-ikatan bidang konstruksi, ya, yang mengeluarkan sertifikat, gitu ya. Kalau seperti keahlian itu dari LSP, gitu ya. Kemudian ada surat izin jasa konstruksi. Ini bedanya kalau di pengadaan tuh ada SIUP lah, ya, surat izin usaha, ya. Kemudian kalau di konstruksi adalah ada surat izin usaha jasa konstruksi, ya, SIUJK, gitu ya. Bedanya kalau perusahaan bidang konstruksi. Jasa perencanaan terdiri dari mulai pekerjaan survei, ya, pemetaan, pengukuran, studi kelayakan. Nah, itu masuk lingkup jasa konstruksi, gitu ya. Sampai dengan penelitian khususnya bidang konstruksi itu masuk jasa perencanaan konstruksi, gitu ya. Kemudian jasa pelaksanaan, ya, kembali seperti tadi sampaikan, jasa orang perorangan, badan usaha, ya, dinyatakan ahli profesional yang dibuktikan dengan punya sertifikat keahlian, ya. Jadi memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan, ya. Kemudian kalau badan usaha tadi, ya, harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi, gitu ya. Kemudian lingkup jasa konstruksi mulai dari pengawasan, ya, tadi sampaikan juga pengawasan, kemudian perencanaan, ya. Kemudian tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah memberikan arah pertumbuhan perkembangan jasa konstruksi. Nah, ini saya ambil juga dari undang-undang, ya. Jadi usaha yang kukuh, andal, berdaya saing, serta hasil yang berkualitas. Nah, namun sekarang tuh banyak sekali, ya, penyedia-penyedia yang tidak diikuti dengan mempunyai tenaga ahli, ya, sehingga hasil yang dihasilkan terakhir tidak berkualitas, gitu ya, karena dia tidak mempunyai tenaga keahlian, ya, keahlian bidang konstruksi. Hanya istilahnya tuh serabutan, punya perusahaan tapi tenaga ahlinya ya pinjam sana pinjam sini, gitu ya.
Itu yang fenomena sekarang, gitu ya. Kemudian mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, gitu ya, dalam hak dan kewajiban. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat bidang konstruksi, gitu ya. Jadi penyelenggaraan jasa konstruksi itu bisa juga masuk menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik, menciptakan kenyamanan lingkungan. Nah, ini sering terjadi yang di demo karena tidak mengikuti ini. Jadi tidak menciptakan kenyamanan lingkungan, gitu ya. Mengganggu malah, gitu ya, karena tidak mengikuti aturan. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, gitu ya. Itu dari tujuan jasa konstruksi. Kita lihat dari klasifikasi usaha ya. Untuk perorangan, nah untuk pekerjaan yang kecil biasanya resikonya juga kecil, itu dibolehkan ya oleh orang perorangan, gitu ya. Kalau di jasa pemerintah ya. Tapi kalau orang perorangan pemiliknya juga perorangan, itu sebenarnya tergantung kepercayaan ya biasanya, gitu ya. Ini berteknologi sederhana ya, berbiaya kecil juga, gitu ya, sehingga disesuaikan dengan bidang keahlian. Itu boleh perorangan. Tapi kalau di jasa pemerintah, yaitu tadi harus mempunyai sertifikasi tentang keahlian. Ya. Kemudian menengah, berisiko sedang, berteknologi media, berbiaya sedang. Nah, biasanya itu CP-CP ya, perusahaan-perusahaan yang menengah itu masuk kategori yang menengah ya. Tapi kalau yang besar itu bisa mengambil juga pekerjaan yang menengah. Tapi kalau pekerjaan menengah tidak boleh mengambil pekerjaan besar, gitu ya. Jadi itu bedanya, kalau yang perusahaan besar itu boleh mengambil pekerjaan menengah, gitu ya. Tetapi yang perusahaan menengah itu tidak boleh mengambil yang besar. Jadi perusahaan yang besar itu berisikonya juga besar, berteknologi tinggi, berbiaya besar. Jadi badan usaha atau perseorangan asing berkewajiban membentuk kantor perwakilan. Nah, jadi kalau ada perusahaan perorangan asing, kalau tidak punya kantor perwakilan, nah ini tidak bisa ya. Jadi harus mempunyai kantor perwakilan, kualifikasi sesuai, memiliki izin, tenaga kerjanya lokal, material dalam negeri, teknologi tinggi, dan ahli pengetahuan ya. Yang terakhir adalah bila memiliki teknologi tinggi, maka wajib memberikan alih pengetahuan. Jadi pada akhir pekerjaan itu harus ada transfer tentang teknologi. Badan usaha berbadan hukum di Indonesia melalui kerjasama modal dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Nah, mungkin pernah dengar ada badan usaha itu KSO ya, kerjasama operasi. Nah, pada umumnya pada saat tender ya, kemudian perusahaan A itu tidak mempunyai keahlian bidang air misalnya, sedangkan ingin ikut dalam melaksanakan tender ya, maka dia ber-KSO dengan perusahaan lain yang mempunyai bidang keahlian air, gitu ya, sehingga dia nanti kontraknya adalah kerjasama operasi, gitu ya. Persyaratan usaha jasa konstruksi yaitu perizinan usaha bidang konstruksi ya, kemudian sertifikasi
klasifikasi kualifikasi perusahaan ya. Jadi disesuaikan dengan jasa konstruksi yang akan dilaksanakan. Contoh misalnya pekerjaan jalan dan jembatan itu tidak bisa SBU-nya atau sertifikat badan usahanya bidang gedung. Nah, atau sebaliknya, pekerjaan gedung itu tidak bisa dengan SBU-nya yang mempunyai jalan dan jembatan. Jadi harus sesuai bidang yang disyaratkan dalam perizinan juga dalam pelaksanaan, disesuaikan. Untuk persyaratan perorangan ya, untuk perencana konstruksi dan pengawas konstruksi, perencana konstruksi, pengawas seorang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian. Jadi sekali lagi, kalau perorangan harus mempunyai sertifikat keahlian. Kemudian sama juga untuk pelaksana konstruksi, yaitu sertifikat keahlian kerja ya. Khususnya pekerjanya adalah mempunyai SKK, sertifikat keahlian kerja. Untuk yang tenaga ahlinya adalah mempunyai SKA gitu ya. Kalau sekarang SKK ya. Jadi pada intinya bahwa semua persyaratan kerja konstruksi perorangan mulai dari tenaga ahli maupun sampai pekerjanya harus mempunyai sertifikat keahlian ya. Pelaku jasa konstruksi, para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Namun tidak semua pengguna jasa itu mempunyai keahlian ya. Jadi banyak permasalahan gara-gara si pengguna jasa itu tidak mengerti hal bidang konstruksi gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak bermasalah, jadi pengguna itu harus merekrut ya tenaga ahli ya, pada bidang konstruksi supaya mengetahui apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi wajib pengguna itu merekrut atau meng-hire tenaga ahli yang bidangnya bidang konstruksi gitu ya. Karena tidak semuanya pengguna itu memahami tentang konstruksi gitu ya. Jadi ini masih sama seperti di awal ya, bahwa penyedia jasa konstruksi itu merupakan perorangan ya atau badan usaha ya. Berikutnya adalah perizinan. Jadi diatur di dalam pasal 14 di PP nomor 8 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi gitu ya. Dan PP nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas PP tahun 2000 gitu ya. Jadi penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan ya. Jadi memiliki sertifikat, klasifikasi, kualifikasi gitu. Itu wajib semuanya dipenuhi ya. Apalagi penyedianya akan melakukan usaha di pemerintahan gitu ya. Berikutnya adalah lelang atau tender. Nah, untuk mendapatkan tadi di awal ya, penyedia si pengguna jasa itu akan melakukan pemilihan ya, yaitu melalui lelang atau tender ya, untuk mendapatkan penyedia yang baik gitu ya. Secara di atas kertas biasanya memang
yang didapatkan itu perusahaan atau penyedia jasa itu yang baik ya, sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi gitu ya. Namun pada pelaksanaannya, nah ini sering terjadi mendapatkan dari secara di atas kertasnya baik, tapi begitu kenyataannya pada saat pelaksanaan itu tidak mampu ya melaksanakan pekerjaan. Karena dalam persyaratan hanya lebih dipenuhi secara di atas kertas gitu ya. Contoh tadi tenaga ahlinya ada namanya si A gitu ya, dengan keahlian bidang gitu ya, sudah terpenuhi, jadi memenuhi syarat. Tapi begitu di lapangan ternyata diganti orangnya tidak ada gitu ya, hanya sebagai persyaratan saja. Itu sering terjadi gitu ya. Sedangkan lelang ini adalah untuk mendapatkan yaitu pelaksana atau penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi gitu ya. Setelah dapat penyedia maka akan berkontrak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19 atau nomor disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum. Nah, disebutkan di sini hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi. Jadi kalau sudah berkontrak, ya ini sudah ada hubungan hukum. Ya. Bila mana ada pelanggaran, maka urusannya udah urusan hukum, gitu ya. Makanya yang berat adalah tadi pelaksanaan konstruksi kontrak, gitu ya. Kontrak. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Tadi sampaikan, kalau misalnya ada dengan tenaga asing, maka akan dibuat dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris. Berdasarkan tulisannya buku Imam Soeharto, diberikan bahwa kontrak konstruksi sebagai suatu proses di mana pemilik proyek membuat suatu ikatan, janji ya, dengan agen atau penyedia mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, nah ini diantaranya ya, studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan, kontrak konstruksi dan lain-lain. Kegiatan proyek yang bertujuan meminimkan biaya, jadwal, serta menjaga mutu proyek. Cukup panjang ya berdasarkan Imam Soeharto. Tapi kalau secara singkat bahwa kontrak itu adalah suatu perikatan kedua belah pihak ya, antara pengguna dan penyedia. Baik itu perorangan maupun badan usaha. Sekali lagi, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Gimana? Ada yang ditanyakan, silakan. Ini sanksi ya. Sanksi administratif yang didapat dikenakan atas penyelenggaraan Undang-Undang Jasa Konstruksi, pertama ada peringatan tertulis. Nah ini, jadi kalau ada pekerjaan konstruksi yang udah kelihatan ada pelanggaran, maka harus diberikan peringatan tertulis.
biasanya ada peringatan ke-1, kedua, ketiga gitu ya. Berikutnya bila mana tidak diindahkan peringatan ini maka ada penghentian sementara. Jadi pekerjaan boleh diberhentikan secara sepihak gitu ya. Kalau nyata-nyata bahwa pekerjaan itu sudah indikasinya pelanggaran gitu ya. Atau ada pembatasan kegiatan usaha terhadap perusahaan ya kalau terjadi ada pelanggaran juga. Kalau pelanggarannya begitu kira-kiranya membahayakan, maka ada larangan sementara penggunaan hasil pekerjaannya. Jadi di pekerjaannya ditutup, jadi tidak boleh ada kegiatan kalau misalnya pekerjaan itu dianggap sudah membahayakan gitu ya. Dan akhirnya biasanya di backlist ya perusahaan itu di pembekuan izin usahanya ya, dan dicabut izin usahanya bila mana uh, tetap membangkang perusahaan itu tidak bisa uh, mempertanggungjawabkan maka dicabut izin usahanya gitu ya. Nah seperti itu mungkin sebagai pendahuluan ya tentang kontrak konstruksi. Mungkin berikutnya itu ada tahapan-tahapan dalam berkontrak gitu ya. Sebagai awal perkuliahan tentang kontrak konstruksi mungkin seperti itu ya. Barangkali ada yang ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Saya kira untuk awal tidak banyak dulu. Kebetulan saya juga lagi kurang fit ya. Dari saya belum ada sih, Pak. Ya, yang lain barangkali. Silakan yang penanggung jawab untuk ambil screenshotnya. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Apa Tidak ada ya? langsung mulai di screenshot saja mungkin ya? Ya, saya kira mungkin cukup dulu ya pertemuan hari ini. Nanti materinya saya sampaikan. Kebetulan ini kurang fit, ininya suaranya juga serak-serak nih saya. Ini ada 37, jadi ada berapa orang ya? Ada empat orang yang tidak hadir.
Saya absen kelas A. Ini semuanya ada. Iqbal hadir nggak? Muhammad Iqbal Hadir Pak. hadir. Soalnya belum ngabsen di sini. Soalnya kebetulan saya sudah rekognisi Pak sebetulnya. Oh gitu. Ya betul Pak. Oke. Jadi hadir semua ya. Kemudian kelas B, Hilma hadir. Kelas B belum ngabsen semua ya. Hilma Hadir Pak. hadir. Absennya belum ini Pak, belum Ya. biru. Belum hijau. Saya udah klik dari pagi. Bentar. Udah diklik semua. Bisa absen. Ya. Soalnya di kelas B tuh jadwalnya 10.40 Pak. Jadi Oh. belum hijau. Oh ya, benar-benar. Jadi sekarang absen aja ya dari sini ya. Hilma hadir ya. Apina, Hadir Pak. Apina, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Alifa, Hadir, Pak. Akila, Daniel, Elga, Hadir Pak. Latifa, Hadir Pak. hadir. Suaranya kecil. Metri, Muhammad Daniel, Hadir Pak. Muhammad Hafid, Hadir Pak. Najma, Hadir, Pak. Najma hadir. Raden Ahmad, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Salma, Hadir, Pak. Sapitri, Hadir, Pak. Teddy, Theo, Hadir Pak. Tresya, Izin mungkin Pak, tadi mengabari sedang ke rumah sakit. Umi, Hadir, Pak. Yasrul, Teddy, masuk ya? Yasrul nggak ada ya? Satu, dua, tiga, empat. Untuk berikutnya, apakah tetap gitu adanya waktunya? Kalau bisa sih tetap jam 8 ya, karena kalau terlalu siang, satu ngantuk, keduanya ya saya juga ada kerjaan lain.
diusahakan jam 8 gitu ya. Baik, Pak. Silakan diambil itunya udah belum? Screenshot untuk berita acara. Sudah, Pak. Udah ya. Ini teh udah pada kerja semua belum? Ada yang sebagian sudah kerja, ada yang belum juga, Pak. Oh. Oke, mungkin kalau sudah diambil screenshotnya, nanti dibuat berita acaranya dikirimkan ya. Penanggung jawabnya siapa tadi tuh? Kirana? Iya, Pak. Dari kelas A sama saya nanti dibuatkan BAP-nya. Oke, terima kasih. Kita akhiri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.